Bergejolak, perang dimulai, bentrokan pasukan Israel dan penduduk Golan Suriah berlanjut. Begini jadinya. نحن هنا نعلن رفضنا القاطع لهذا التصريح الأبله للمعتوه ترامب، ولنعلن أن القطبية المتفردة التي كانت سائدة أيام انفراط عقد الاتحاد السوفيتي القديم قد انتهت، وولى عصر التفرد الأمريكي. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan rezim Zionis dalam 2 hari berturut-turut terlibat bentrokan dengan penduduk Golan, Suriah yang diduduki dan menembakkan gas air mata serta peluru asap ke arah mereka. Kantor berita Sana melaporkan ratusan penduduk Golan sesuai kesepakatan sehari sebelumnya berkumpul di bundaran Abu Zar al-Ghifari untuk memprotes agresi Zionis dengan mogok kerja. Selain itu, katanya, rezim Zionis juga mengirim pasukan tambahan ke lokasi dan menutup seluruh jalan menuju lokasi penggalian untuk memasang turbin-turbin raksasa. Sehari sebelumnya, pasukan rezim Zionis melarang penduduk Golan memasuki lokasi penggalian tersebut dan menembakkan gas air mata ke arah mereka. Rezim Zionis sejak lama menduduki Golan dengan dalih menjalankan proyek turbin-turbin angin, bahkan membangun distrik Zionis sehingga memicu penentangan dari warga Golan. Pasalnya, aksi ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada hari Selasa, pasukan rezim Zionis mengepung lahan pertanian di Golan yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan turbin-turbin raksasa dan melarang para pemilik lahan tersebut memasuki tanah miliknya. Tindakan pasukan rezim Zionis itu memicu bentrokan dengan pendudukan Golan dan sejauh ini puluhan warga Golan tak menyerah dan melawan keangkuhan rezim Zionis di tanah mereka. Gempar, 1 batalion Israel letakkan senjata dukung Palestina merdeka dan ikut jejak komandannya. Kabar mengejutkan datang dari tanah Zionis. 1 batalion resmi meninggalkan tempat bertugasnya, dikabarkan juga demi membela negara yang sudah ditindasnya, yaitu Palestina. Hal ini sangat bikin gempar para petinggi Israel yang akhirnya menyalahkan sang komandan. Situasi makin tidak kondusif dan membuat gejolak yang cukup tinggi. Sementara itu pasukan masih baku tempur. Kini yang dihadapi bukan perlawanan Palestina saja, namun pasukan yang juga berhasil mengalahkan Israel. Siapa lagi? Bukan Hizbullah dan juga Hamas beserta kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya. Di sisi lain, seluruh batalion tentara Israel dari Brigade Golani meletakkan senjata mereka dan keluar dari pelatihan pada Selasa. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perombakan kepemimpinan. Seperti dilaporkan Jerusalem Post, komandan batalion itu dicopot dari jabatannya. Sang komandan dilengsarkan karena dianggap tidak layak untuk menduduki posisi tersebut. Itu media Israel melaporkan bahwa tentara
memasuki gedung pelatihan di pangkalan mereka, meninggalkan senjata dan pergi. Meski demikian, para prajurit mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan senjata mereka tanpa pengawasan. Mereka mengaku meninggalkannya di bawah pengawasan orang lain. Kami lelah diam untuk waktu yang lama. Kami tidak dihormati oleh batalion yang bertanggung jawab atas kami, sebut pernyataan para tentara itu. Mereka menyatakan bahwa jerami yang mematahkan punggung unta adalah pemindahan komandan mereka, yang mereka sebut sebagai ayah bagi kami selama 4 bulan terakhir ini. Dia membawa batalion ke ketinggian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Kami tidak melakukan ini untuk memberikan dampak negatif terhadap keamanan nasional. Kami hanya lelah dengan situasi saat ini, lanjut pernyataan tersebut. Salah satu tentara mengatakan kepada Wala News, kami selalu merasa kurang dari yang lain. Selalu ada perasaan bahwa kami adalah kelas 2. Unit juru bicara Angkatan Darat Israel mengatakan ini adalah insiden serius yang tidak sejalan dengan nilai-nilai IDF. Al Jazeera takut dibalas Iran, militer Israel siaga penuh di Golan. Angkatan bersenjata rezim Zionis dikabarkan telah bersiaga penuh di dataran tinggi Golan karena takut balasan Iran atas serangan quadcopter 2 malam sebelumnya di Isfahan. TV Al Jazeera melaporkan setelah serangan 2 malam lalu ke komplek industri Kementerian Pertahanan Iran di Isfahan yang dikaitkan dengan rezim Zionis, militer Israel di dataran tinggi Golan segera disiagakan penuh. Di sisi lain, kanal 12 televisi Israel mengabarkan Dinas Keamanan rezim Zionis mengkhawatirkan serangan pembalasan Iran atas serangan quadcopter 2 malam lalu di Isfahan. Menurut keterangan Dinas Keamanan Israel, terbuka kemungkinan Iran akan melancarkan serangan terhadap berbagai target di wilayah pendudukan. Setelah serangan di Isfahan, juru bicara Pentagon mengumumkan tidak ada seorang pun tentara Amerika Serikat yang terlibat dalam serangan di dalam wilayah Iran. Surat kabar Wall Street Journal mengutip pejabat Amerika Serikat mengabarkan Israel dan Mossad terlibat dalam serangan gagal ke komplek industri Kemenhan Iran di Isfahan.